Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di channel Blog Tips, masih bersama gue Indra Kusuma. Kita hari ini ngomongin soal AI, karena banyak banget permasalahan di AI, terutama buat teman-teman yang lagi fokus untuk ngebangun websitenya dengan konten-konten dari hasil dari AI. Itu berdasarkan dari pengamatan seseorang di luar sana. Dia udah melakukan pengamatan terhadap 1000 artikel SEO yang ditulis pakai AI tahun ini. Dan lo tau hasilnya kayak gimana? Yes 95% langsung KO di tempat, alias mati gaya, alias nggak ke ranking, malahan mungkin nggak ke indeks sama sekali, nggak naik peringkat, nggak dapat traffic, cuma jadi fosil digital di pemakaman algoritma Google. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan orang pakai AI kayak jalan pintas. Padahal Google sekarang makin pintar loh. Konten males-malesan yang biasa kita bikin tuh itu udah nggak bakal dianggap lagi tuh, terutama sama Google-nya. Ya kalau AI-nya sih mau bikin santai, mau bikin rumit segala macam, dia nggak ada masalah. Tapi yang bikin ini ke indeks atau ke ranking atau kan Google. Google membiarkan lo menggunakan AI, guys. Langkah-langkah berikut itu sebenarnya simple, tapi kayak gitu deh. Nggak semua orang mau ngelakuin. Gue sih harap lo termasuk orang yang serius ya untuk mau bikin konten-konten menggunakan AI ini. Nah kalau begitu kita coba di langkah pertama bikin AI yang benar. Ya lo nggak bisa cuma bilang ChatGPT bikinin gue artikel blog dong, misalnya kayak gini nih. Nah biasanya kalau pemula atau baru kenal AI biasanya kayak gini nih. ChatGPT tolong buatkan konten dong tentang misalnya gitu ya, tentang Pulau Seribu. Nih model-model prompt kayak begini paling banyak digunakan sama teman-teman yang masih pada baru belajar. UMKM juga banyak menggunakan kayak begini gayanya, entah dari mana, mungkin hasil dari metode kursus di tempat yang sangat fantastik. Kalau hasilnya kayak begini sih sebenarnya kan bisa aja nih kalau kita klik enter, ini kayak begini hasilnya. Nah model-model konten hasil buatan kayak gini, ini yang nanti bakal nasibnya tuh nggak jelas ya, bisa kebuang, nggak ke indeks dan segala macam. Ya sudah bagus, tapi lu bisa lihat tuh sependek ini, ya kan? Nah padahal kalau kita harus bikin dengan AI, kita tuh biasanya gini, atau kita melakukan riset, kita mengambil 3 artikel dari kompetitor. Tadi kita misalnya ini apa ini, Pulau Seribu kan. Nah kayak gini, ini kan kayak gini ya. Ini kan kita bikin dengan Pulau Seribu kan, keyword utamanya Pulau Seribu. Biasanya kita akan lakukan seperti ini dulu. Kita lihat dulu di Google, ini ada 3 kan. Yang ini, halaman ini, Pulau Seribu. Coba kita buka. Oke, 1. Ini juga sama, dia berbicara tentang Pulau Seribu. Ini juga sama, Pulau Seribu. Kayak gitu. Nah ketiga ini, kita lakukan riset di ChatGPT. Kalau lu sekarang buka ChatGPT meskipun gratisan, lu dilihat di sini di bagian Ask Anything, ini ada deep research, ya kan? Get detailed insight on any topic. Klik aja. Habis itu lu masukin link di sini. Linknya dari 3 pulau tadi itu kita masukkan ke sini biar dianalisa kekurangan dan kelebihan dari 3 artikel ini. Apa sih kelebihan mereka nih? Apa sih kekurangan mereka? Kok mereka bisa ada di page 1, page 2, page 3? Di page 1, di ranking 1, ranking 2, ranking 3. Apa sih kelebihannya? Nah itu dia. Dengan cara kita menggunakan ini, deep research. Caranya kayak begini. Ini udah gue contohin. Gue gedein ya. Saya akan memberikan 3 artikel dengan keyword Pulau Seribu ini. Pulau Seribu ya. Ini. Kita masukkan linknya. Terus gue kasih perintah situ. Coba Anda analisa
ke artikel ini apa yang menjadi kekurangan mereka, lalu Anda jelaskan detail kekurangannya sehingga artikel yang akan Anda buat nanti bisa menduduki ranking 1 daripada ketiga artikel yang saat ini sedang meranking berikut adalah ketiga artikel tersebut. Nah, ini kita masukkan artikel yang ini, artikel yang ini, artikel yang ini. Kita menggunakan ini, result ini, hasilnya seperti ini. Pada saat kita masukkan ini di kayak gini nih, agar bisa menganalisis ketiga artikel tersebut secara optimal, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Dimintakan. Untuk nomor satunya gue diminta apa nih sama dia nih, gitu kan? Oke, perjalanan bla 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 bla. Gue jawab. Untuk nomor satu gue kasih jawaban artikel wisata yang ini. Apakah target artikel Anda akan berbentuk artikel wisata atau panduan perjalanan, sejarah, atau profil administrasi? Gue jawab, gue minta ini, artikel wisata. Untuk nomor 2-nya, di situ kan dia apa yang bilang, apakah Anda ingin fokus pada keyword Pulau Seribu? Ya, gue jawab ya, Pulau Seribu. Dan nomor 3-nya, siapa target audiens? Gue jawab aja sini lokal dan mancanegara. Oke, habis itu dianalisa. Ini lumayan panjang, makanya kenapa gue pakai 2 ini, yang ini sama yang ini, karena ini lama banget ini analisanya nih. Ini sebelah kanan bisa lo lihat nih, guys, hasil analisanya dia nih. Ini jadi dari semua 3 artikel itu dianalisis sama mereka satu persatu tuh, analisis kekurangan 3 artikel bla 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 bla, dan hasil turunnya seperti ini. Analisis kekurangan 3 artikel wisata Pulau Seribu yang tadi di atas itu. Nah, ini kalau dari pulauseribu.co.id, kualitas dan kedalaman konten, oke, dijelasin, lo tinggal baca. Terus struktur dan navigasinya, terus optimasi SEO-nya, judul halaman sudah memuat kata kunci, nah bla 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 bla. Relevansi dan daya tarik visualnya, oke, bla bla bla. Keterlibatan pengunjung, atau call to action-nya, kredibilitas sumber dan pembaharuan. Nah, untuk Wikipedia juga sama, kualitas dan kedalaman konten, terus di situ juga ada struktur dan navigasi, terus ada optimasi SEO. Alright. Relevansi dan daya tarik visualnya juga ada penjelasannya, keterlibatan pengunjung atau call to action, kredibilitas, bla bla bla. Ini semua yang dari hasil dari 3 itu, dari 3 ini sudah dianalisis oleh AI. Bla 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 bla, optimasi SEO, meta judul, bla 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 bla, relevansi dan bla 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 bla. Coba kita lihat lagi ke bawah. Nah, di situ rekomendasi strategis untuk mengunggulin, maksudnya untuk kita supaya artikel yang kita bikin itu lebih bagus daripada ketiga konten artikel yang ada tadi. Dia kasih ini, gue masukkan konten lebih lengkap dan tersegmentasi, sediakan informasi detail yang tidak ditemukan di situs lain, misalnya rincian atraksi tiap pulau, bla 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 bla. Konten ini terus struktur yang user friendly, optimasi SEO on page-nya. Oke, ini udah kasih nih ya, visual dan multimedia menarik, engagement, call to action, terus kredibilitas, pembaharuan rutin, bla bla bla. Nah, 6 poin ini akan menjadi outline dari artikel yang akan lu bikin. Oke, ini aktivitasnya segala macam. Yang sebelah kanan ini adalah hasil analisis dari sini. Nah, jadi kita akan bikin artikel tuh menggunakan seperti ini. Misalnya gue ambil dari konten yang pertama ya, kayak gini. Tinggal klik, tolong buatkan, pastekan. Oke, tolong buatkan outline untuk poin berikut ini. Poin yang tadi kita bikin ini, yang konten lebih lengkap. Oke, kita klik enter dulu. Kita lihat hasilnya ya. Ini kita close aja bagian kanan biar kelihatan gede. Nah, alright. Outline artikel wisata Pulau Seribu, bilingual Indonesia and Inggris, pembukaan atau ringkasan bla bla bla, pengantar singkat tentang Pulau Seribu, lokasi geografis dan gaya tarik utama. Ini poin-poin yang bisa lu bikin nih. Ini baru. Terus ini poin keduanya, oke. Ini poin ketiganya, ini outline-nya ya. Oke. Aktivitas wisata, budaya lokal, bla bla bla, panduan transportasi, panjang banget tuh. Wah, FAQ, call to action, alright, nice, very nice. Nah, di sini kita kecilin lagi. Ini kan kita poin yang ini, outlining poin ini kan, ini. Terus poin yang berikutnya juga bisa pakai ini. Coba aja ya, kita ambil lagi, kasih aja dari perintah yang sama.
Tolong buatkan outline sama. Tolong buatkan outline yang masih terhubung dengan poin outline tentang konten lengkap dan tersegmentasi, maksudnya konten ini. Jadi nanti kita jadi poin yang nomor 2 ini kalau kita mau bikin dia, kalau kita minta dia untuk bikinin outline harus dia terkonek, terhubung, atau dia bukan berlawanan dengan konten yang lebih lengkap ini, yang ini. Oke, sekarang kita masukkan perintahnya. Lumayan ada tuh, pusing, gue juga pusing om. Oke, berikut poin berikutnya. Kasih titik 2, pastekan, enter. Come on baby. Outline struktur artikel wisata Pulau Seribu yang user friendly dan SEO friendly. Oke. Bla 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 bla. Nomor 1, nomor 2 hero section, judul utama udah beda banget kan sama konten yang di atas. Nomor 1 ya, kita coba lihat ini di bagian nomor 1 udah beda banget ya. Pembukaan, pengantar, singkat, bla bla bla, lokasi geografis, terus panduan setiap pulau, Pulau Tidung, bla bla bla. Nah di bagian sini, di poin 2 tadi kita pakai itu, ini hero section malah. Gue nggak ngerti si hero section maksudnya itu bagian pembuka halaman sama seperti di atas. Judul utama dengan kata kunci, panduan lengkap wisata Pulau Seribu, gambar besar, slider, destinasi populer, call to action, terus ringkasan teaser 2-3 kalimat, daftar isi interaktif, bla bla bla, terus struktur heading dan subheading yang terstruktur, H1, H2, 3, bla 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 bla. Contoh heading dan subheading yang dikasih sama dia nih. Wow, lebih detail kan? Lebih detail dan lebih panjang. Ini baru 2 poin, padahal kita ada 6 poin tuh. Kampret lah, capek banget loh. Terus UX Writing and Layout Guideline, gunakan paragraf pendek, bla 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 bla. Nah, kita ada 2 poin di atas kan, ada 2 outline kan. Coba ya, kita suruh dia satukan. Tolong satukan 2 outline tersebut. Tolong satukan 2 outline tersebut. 2 outline tersebut di atas menjadi satu yang lebih sempurna, dan tidak saling plagiarism. Oke, enter. Berikut adalah outline terpadu dan disempurnakan yang menggabungkan 2 aspek penting: konten yang lengkap dan tersegmentasi, struktur user friendly, optimal untuk SEO dan pengalaman pengguna, bla 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 bla. Outline utama artikel wisata Pulau Seribu terintegrasi dan SEO optimize. Nah ini dia hasilnya. Oke. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Udah jauh lebih lengkap. Ini nomor 5, ini nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11. Jauh lebih keren. Nah, selanjutnya kalau lu mau bikin, ini masih ada 4 poin lagi yang belum kita kerjakan ya. Tapi kalau dari 2 poin ini aja sudah segini banyak, gimana kalau kita selesai 6 poin? Gue nggak tahu itu bisa-bisa lu bisa bikin artikel sampai 10.000 kata gitu ya. Udah ngalang-ngalain kalau bikin buku. Nah itu dia. Jadi ya mungkin ya, atau kalau nggak kemungkinan di depan itu yang 4 poin yang masih belum kita gunakan itu bisa jadi artikel support buat ente. Very nice kan? Nah dari poin-poin yang ada di 11 poin ini, nanti tinggal pada saat lu nanti mau bikin artikel, poin penting itu adalah gaya bahasa. Nah, lu bisa gitu ya. Misalnya poin 11 menggunakan gaya bahasa Betawi, poin yang nomor 10 tuh city edge, bisa nggak lu gunakan gaya bahasa gaul anak-anak Jakarta Selatan? Bisa itu. Terus misal ya, contoh ya, dengan gaya bahasa ya. Oke, ini poin nomor 1 kan. Hero dan pengantar awal, judul utama, H1 panduan wisata, bla 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 bla. Ini lo klik aja. Oke.
Oke. Tolong buatkan poin 1 yang lengkap. Lengkap dengan gaya bahasa santai, berbau bahasa Betawi like that, yang lucu dan menghibur. Oke. Koma. Kalau bisa gunakan analogika juga, gunakan analogi dengan gaya Betawi. Guys, seperti ini ya. Oke, kita kasih koma, pastekan. Oke, bla 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 bla, klik enter. Nih, yang ini. Oke. Judul utamanya bla bla bla, panduan wisata Pulau Seribu Surga Bahari Jakarta. Dari Jakarta langsung menyebur ke surga, kagak usah naik pesawat dulu bang. Di bagian hero sectionnya gambar, nanti lu kasih gambar. Di sini kan tulisannya gambar nih, slider. Jadi nanti di bagian ini juga nggak usah dikasih hero section kayak gini, nggak usah. Berarti langsung gini, foto pulau-pulau kece di Pulau Seribu, Pulau Tidung, Pulau Macan, jernihnya laut, perahu nelayan, sunset manja, dan senyum abang-abang yang nyambut tamu. Terus di bawahnya lagi di ringkasan teasernya, paragraf pembuka ya. Lo pikir Jakarta cuma macet amal gedung tinggi? Eits, kagak semua bang. Di ujung utaranya ada Pulau Seribu, tempat buat nyegerin kepala, ngademin hati, sama ngilangin stres kayak ditiup angin laut. Cielah. Right? Bayangin dari Ancol tinggal naik kapal sejam 2 udah sampai ke laut jernih yang isinya ikan warna-warni, pasir putih. Ini keren banget, ini bakal ranking nih. Model-model kayak gaya bahasa kayak gini tuh kayak Sarawana Serikandi yang sudah pada ranking. Seperti bisa lo lihat kan, volume 200.000 dan lo ranking 1 sudah berbulan-bulan. OMG, kayak begini nih cara bikinnya ya. Di sini lo bisa liburan gratis bla bla bla. Nah, ini tombol to actionnya bla bla bla, lihat pulau terpopuler, booking paket bla bla bla. Nah, ini dia bahasa yang jelas dari pulau, island, tanah dikelilingi snorkeling bla bla bla. Dah kayak gitu doang. Ini untuk poin 1 nih, lo dapat segini, ya kan? Nanti lo tinggal bikin lagi nih poin 2 nih, begitu aja terusnya. Ini poin 2 juga, bikinin. Ini lo bisa nanti minta satu-satu dengan gaya bahasa. Ini poin 2 kan daftar isi interaktif, bla 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 bla. Nah, kalau ini kan kelihatan nih, mau dilanjutin gak nih? Main dulu. Kalau mau saya bisa lanjut ke poin 2 tuh, segmentasi pulau-pulau wisata dengan gaya yang sama tetap santai lucu. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal cek aja. Oke, tentu berikutnya versi bla bla bla, mempertahankan gaya khas Betawi bla 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 bla. Nah, sekarang kita cek aja. Sekarang kita coba cek di bagian onetext.com, apakah emang ini hasilnya unik atau tidak. Let's go guys, langsung kita pastekan aja. Check for plagiarism. Oke, kita tunggu ya. Mudah-mudahan sih bagus. Mudah-mudahan. That's it. Very easy. Oke, dan bisa lo lihat hasilnya unik 100%. Just like biasa lah. Very easy ya, gampang ya. Itu baru dari poin 1 doang gitu. Kan lu punya ada 11 poin tuh. Jadi kalau lu pakai semua itu panjang banget. Ini aja sudah ngabisin berapa bahasa ini tadi? Berapa gaya nih? Oke, seperti bisa lu lihat hasilnya 100% unik. Kayak begitu, gampang banget ya. Kalau mau bikin ChatGPT, sekarang ada yang namanya riset mendalam, itu bisa lu gunakan. Dan ini bisa banget lu nggak harus pakai misalnya prom-prom yang aneh-aneh, itu nggak harus. Tinggal lu suruh aja riset keyword dari konten-konten kompetitor ente. Suruh ChatGPT yang ngeriset, suruh dia menganalisis, nanti dikasih lihat
kelebihan dan kekurangannya, terus nanti dikasih lu poin-poin yang bisa lu jalanin supaya lu bisa ranking nomor 1 di sana. Lu habis kalau udah dapat poin tersebut, baru lu bikin itunya, konten apa sih itu, outline-nya. Oke, gue cukupin materi gue sampai sini. Sebelum gue cukupin, nanti kalau misalnya untuk kontennya mungkin atau bawaannya nanti gue kirim ke community ya. Untuk ringkasannya lebih lengkap gue kirim ke community buat ente pelajarin, untuk ente juga praktekin. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita ketemu di materi berikutnya masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.